Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan filosofi dari manasik ibadah haji ataupun ibadah umroh. Perlu Buya jelaskan filosofi ini jangan sampai berkelanjutan, ada kejadian di masa-masa lalu sampai viral. Ada seorang ustadz yang murtad, keluar dari agama Islam. Tidak sampai di situ saja. Setelah keluar dari agama Islam, dia mencaci maki manasik haji. Itu apa-apaan, keliling-keliling, mengelilingi Ka'bah, yang sebetulnya Ka'bah itu adalah batu. Berarti umat Islam itu menyembah batu. Dia mencaci maki berkenaan dengan mencium Hajar Aswad. Wah, ditambah lagi ini diperkuat, umat Islam menyembah berhala, batu sampai dicium. Bukankah dulu katanya Muhammad menghancurkan berhala-berhala, sekarang batu dicium. Dia juga mencaci maki berkenaan dengan sa'i, keliling-keliling katanya, bolak-balik apa-apaan. Mencaci maki juga berkenaan dengan wukuf, zumroh, tahallul, dan sebagainya. Jelas ustadz ini bukan ustadz asli. Buya sebut ustadz kejajaden, ustadz jadi-jadian. Kalau ustadz asli tidak begitu. Jelas kadangkala ilmunya kita ketahui. Harusnya nanya dong. Kalau belum pernah pesantren, ujuk-ujuk jadi ustadz, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak dimengerti, langsung kan dia keluar. Tanya dong ke ustadz asli. Banyak para ulama
yang paham filosofi manasik haji dan umroh ini. Nanya dong. Mudah-mudahan lah ustadz-ustadz yang begitu sampai keluar dari agama Islam bisa dengar ceramah Buya ini. Buya berharap bisa masuk Islam lagi. Kasihan mereka. Dan nanti disampaikan juga kalau Anda tahu ada ustadz yang keluar dari agama Islam gara-gara tidak paham filosofi daripada manasik haji dan umroh ini, suruh mendengarkan ceramah Buya ini. Mudah-mudahan dia masuk Islam lagi. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Walillahi, dan Allah mewajibkan ala nasi kepada manusia hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanannya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung atas firman-firmannya atau dari segala firmannya. Kita sudah paham ibadah haji itu yang di dalamnya juga ada pelaksanaan umroh. Itu merupakan kewajiban bagi kita selaku muslim dan termasuk kepada rukun Islam, ya. Itu salah satu daripada rukun Islam. Bahkan melihat kondisi dunia sekarang ini yang belum beranjak kepada perbaikan kepanitiaan haji yang sering Buya sampaikan dalam ceramah-ceramah Buya ini di YouTube. Banyak orang yang sudah sepuh-sepuh yang harus menunggu, kalau syariatnya menunggu, ya, waiting list sampai puluhan tahun. Secara syariatnya nggak akan sampai itu usia itu. Maka umroh adalah salah satu jalan keluarnya. Mengapa Buya sebut salah satu? Karena memang banyak satunya, ya, atau banyaknya, atau salah banyaknya, nanti pada saat ya, solusi Buya yang Buya sampaikan di ceramah sebelumnya menyangkut tentang solusi daripada kuota haji, menyangkut tentang waiting list, dan juga berkenaan dengan istilahnya itu, apa itu namanya, pembahasan berkenaan dengan haji puroda, haji plus, begitu ya, haji undangan dan sebagainya. Itu sudah dibahas dalam ceramah Buya sebelumnya. Nah, di antaranya adalah dengan solusinya adalah melaksanakan umroh. Begitu. Nah, berbicara umroh ini yang merupakan solusi bagi yang sudah sepuh mesti menunggu ibadah haji lama, jadi umroh saja. Karena syariatnya secara hitung-hitungan tidak akan keburu. Usia 50 tahun, istilahnya itu, baru daftar. Sementara ada satu di daerah yang waiting listnya sampai 65 tahun. Tinggal ditambah saja 50 tambah 65, 115 tahun. Sangat jarang kan orang zaman sekarang usianya sampai 115. Maka salah satu jalan keluarnya darurat adalah dengan umroh. Nah, berbicara umroh ini juga ada orang-orang yang macam-macam ucapannya. Yang mau disebut ini mah ucapan fasik namanya. Wah, apaan umroh? Umroh mah jalan-jalan, bukan ibadah haji. Umroh mah jalan-jalan. Tolong ya, kalau mau berbicara itu dipikir dulu. Umroh itu ibadah umroh, bukan jalan-jalan. Beda. Umroh itu kan ada niatnya, ada kaifiatnya. Dilaksanakan kecuali wukuf dan jumrah.
misalkan menyangkut tentang yang lainnya adalah berbicara tentang di Muzdalifah dan di Mina. Selain itu adalah sama. Bukan jalan-jalan umrah itu, ibadah. Bahkan sebagai solusi yang tidak bisa melaksanakan haji. Karena memang waktu yang di sini sekarang ini makin panjang, makin lama. Baik, kita mulai berkenaan dengan filosofi daripada kita berangkat ke Hijjul Bait, berangkat ke Tanah Suci. Dalam hal ini adalah ke Mekah Al-Mukarramah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam, yaitu zaman jin yang berkuasa, sebelum akhirnya diganti oleh Allah dengan makhluk yang baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam, karena memang jin saat itu sudah tidak mampu mengemban amanah memegang dunia ini, diganti oleh makhluk yang baru, yaitu Nabi Adam dan turunannya. Pada saat itu, setelah bertemunya Adam dan Hawa di muka bumi ini, Allah tunjukkan bahwa ada satu tempat sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Dulu adalah Bakkah Al-Mubarakah, sekarang Mekah Al-Mukarramah. Dan saat itu Nabi Adam alaihissalam yang mencangkul, yang menggali begitu materi yang menumpuk, yang menutupi Ka'bah itu, dan Siti Hawa yang mengangkutnya. Sehingga kelihatanlah di sana itu ada satu bangunan yang sudah rusak begitu dan tumbuh. Nah, adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang meninggikan Ka'bah itu, bukan membangun awal. Yang membangun awal itu adalah di zaman jin. Dalam satu riwayat bahkan malaikat yang membuatnya. Kemudian Nabi Adam melanjutkan, dan oleh Nabi Adam saat itu dibangun seadanya. Adanya banjir, ya, dan banjir Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk salah satu yang kena akibatnya itu adalah Ka'bah sampai roboh. Maka yang ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim, maka ada makom Ibrahim. Bukan makam, makom Ibrahim alaihissalam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim memandori, memperhatikan putranya Ismail dengan teman-temannya yang soleh meninggikan Ka'bah itu. Dari dulu sejak Allah menciptakan jin dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Di sanalah pusat kegiatan ibadah haji itu. Kalau berbicara tentang kiblat, pernah berubah. Sempat ke Masjidil Aqsa dulu. Kita berpusat di Masjidil Haram bukan menyangkut tentang kiblat dulu, tapi menyangkut tentang pusat. Suatu pusat kegiatan ini. Ya, segala sesuatu juga kalau kita perhatikan, Buya mau bertanya kepada para pendengar, apa sih dalam hidup ini yang tidak ada pusatnya? Selalu ada pusatnya. Titik poinnya. Begitupun ibadah haji, filosofi berangkat ke Tanah Suci itu, ke Baitullah itu sebagai pusat aktivitas ibadah haji. Yang sebetulnya merupakan aktivitas secara terpusat melaksanakan tawaf, gitu, mencium Hajar Aswad, sa'i, kemudian wukuf dan jumroh juga tahallul. Nah, kembali ke pertanyaan Buya tadi, apa yang tidak berpusat hidup ini? Dan berpusatnya umat manusia dan jin menuju kepada Baitullah sebagai bentuk kehidupan nyata alam semesta ini. Kita mulailah dari diri kita. Bukankah diri kita ini, semuanya makhluk yang namanya manusia, pasti punya pusar di perutnya? Tidak mungkin ada manusia yang tidak punya pusar. Karena pusar inilah yang menjadi pusat tubuh kita. Sudah bisa dibayangkan kalau manusia tanpa pusar yang merupakan masuknya makanan, minuman, gizi dari seorang ibu yang ada di rahimnya. Kita selaku manusia,
kita memegang pusar, oh inilah pusat tubuh saya. Berbicara lagi tentang yang lain, berbicara tentang pusat ini ya. Bagaimana kita berbicara tentang alam semesta ini? Dimulailah dengan bulan misalkan sebagai satelit bumi kita, Earth. Kan dia juga berotasi, berputar pada porosnya, dan poros bulan itu pasti melalui pusatnya. Pusat bulan itu. Masuk ada planet, kita berada di planet Earth. Dan bumi kita ini berputar atau berotasi. Yang setiap pada saat berotasi, pasti sumber rotasi itu melalui pusat bumi yang ada di dalam bumi kita ini. Earth. Begitupun bintang yang dekat dengan kita sekarang. Sun atau sebut dengan matahari atau asyams dalam bahasa Arab. Dan itu juga berputar pada porosnya. Dan pasti sumbernya itu melalui pusar atau pusat daripada matahari itu. Itu yang dimaksud dengan pusat. Tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak ada pusatnya. Dan secara alam semesta kalau kita berbicara satelit, berbicara lagi tentang planet, berbicara lagi tentang bintang. Dan itu semuanya membentuk suatu galaksi. Para ahli astronomi menyebut galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti ini ternyata bukan galaksi yang besar. Maka galaksi kita pun ikut berputar kepada galaksi yang besar. Begitulah kehidupan atau keadaan alam semesta ini. Dan itu semuanya berpusat di mana, Bu ya? Lauhul Mahfuz. Pada saat baginda Rasul menghadap kepada Allah, pada saat Isra dan Mi'raj, artinya bukan berarti Allah ada di sana. Allah itu tidak memerlukan waktu. Allah itu tidak memerlukan tempat. Cuma sebagai istilahnya itu berkenan sebagai gambaran bahwa Lauhul Mahfuz itu adalah sebagai pusat alam semesta ini. Ada juga orang bilang menyangkut tentang astronomi ini ada black hole. Konon katanya black hole itulah juga yang memang sangat dekat dengan Lauhul Mahfuz. Sebagai bentuk secara fisik daripada istilahnya itu pusatnya alam semesta secara fisik. Adapun secara ruhiahnya kita mengenal dengan Lauhul Mahfuz. Itulah pusat. Kalau alam semesta ini, bahkan laut juga itu ada pusaran lautnya. Bumi kita juga ada pusatnya. Masa iya sih kita selaku khalifah di muka bumi ini tidak berpusat kepada suatu kegiatan aktivitas ibadah haji yang menggambarkan filosofi kehidupan yang akan nanti Buya jelaskan lebih jauh dalam ceramah ini. Semuanya berpusat. Seluruh makhluk Allah itu berpusat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang Khalik yang harus disembah oleh seluruh makhluk. Nah, adapun menyangkut tataran kemanusiaan, makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengelola bumi kita ini, Earth ini, atau kedepannya juga planet yang lain. Apa Buya? Khalifah. Khalifah itu seorang pemimpin dunia yang memang satu kata, satu ucapan yang harus dilaksanakan oleh istilahnya itu para makmumnya begitu. Berpusat kekuasaan itu menyangkut tentang penyembahan kepada Allah, pengaturannya dan sebagainya, kedisiplinan itu ada di khalifah. Bagaimana baginda Rasul saat itu selain jadi nabi yang terakhir khataman nabiyyin, juga menjadi seorang khalifah yang memimpin seluruh manusia untuk menyembah yang benar kepada Allah. Nah, makanya setelah baginda Rasul diteruskan dengan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, lanjut dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib menjadi masalah. Tidak ada khalifah. Karena Khalifah Rasyidin sudah wafat. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib lah kekacauan terjadi yang dimulai dengan umat Islam. Berikutnya karena umat Islam sudah porak-poranda kekhalifahannya, menyebut kekhilafahannya, maka akhirnya manusia pun
tidak karuan sampai saat ini. Kita lihat saja sekarang bagaimana kepala negara di berbagai negara tidak jelas arahannya. Ya. Sehingga manusia ini tidak teratur. Maka kehadiran khalifah di suatu saat nanti dengan tegaknya syariat, ini menjadi tujuan kita sebetulnya. Menghadirkan seorang khalifah. Bolehlah istilahnya mau imamah, mau khilafah, nggak jadi masalah. Yang jelas bahwa ya, dunia ini harus mempunyai seorang khalifah. Karena tidak ada khalifah berpusat kepada khalifah lah, terjadilah masalah-masalah yang luar biasa, sangat lucu dan sangat menyedihkan. Untuk umat Islam kan, Idul Fitri, tanggal Idul Fitri, pelaksanaan Idul Fitri beda. Padahal sama-sama umat Islam. Ngeri kan? Perbedaan Idul Adha juga beda. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sebetulnya keberpusatan kita ini kepada khalifah sekarang ini sudah tidak ada. Dan kesimpulan yang pertama, kalau alam semesta ini menggambarkan tentang istilah keterpusatan, masa ya sih kita tidak berpusat pada satu tempat yang memang sudah Allah tentukan? Itu menyangkut tentang takdir Allah. Tidak bisa kita manusia membuat tempat-tempat yang lain. Ada kan yang melaksanakan ibadah haji katanya di alun-alun. Ampun, sampai sejauh itu kebodohan manusia. Orang bilang itu otaknya di lututnya kan, bukan di kepalanya. Auzubillah summa auzubillah. Filosofi yang pertama, keberpusatan kepada hijul bait, ya, berhajinya kepada Baitullah, itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana alam semesta ini ikut juga berpusat. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang kedua berkenaan dengan pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah. 7 kali Allah tentukan. Sebagai gambaran bahwa memang angka 7 itu memang angka yang memang menyangkut tentang keterbatasan, cocok untuk manusia, Allah tentukan seperti itu. Menyangkut 7 lapis langit, 7 lapis bumi, begitu ya. Adanya dalam seminggu kita mengenal dengan 7 hari, dan lain sebagainya. Baik. Nah, menyangkut tentang mengelilingi Ka'bah, harus juga dipahami bahwa alam semesta ini pun sebetulnya berkeliling. Sebelum Buya membahas alam angkasa, Buya membahas juga tentang kehidupan kita. Kita ini kan hidup berkeliling. Bayi, ya, pada saat usia bayi kita ini begitu sangat lemah. Pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, berbicara juga sangat terbatas. Begitu sangat lemah. Naik usia batita di bawah 3 tahun, masuk usia balita di bawah 5 tahun. Masuk fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase setengah baya, fase masa tua, dan ujung-ujungnya tua bangka. Keliling. Pada saat bayi manusia sangat lemah segala-galanya, termasuk otaknya. Pada saat manusia sudah pulang kepada tua bangka, kembali kepada kelemahan. Berbicara terbatas orang yang sudah tua bangka itu. Pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, otak sangat terbatas, semuanya juga sudah banyak yang lupa. Itu adalah perputaran kelilingnya hidup kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah zat yang menciptakan kalian min dha'fin, dari mulai lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan. Kemudian Allah jadikan setelah lama itu kuat. Wah, di masa-masa usia 40 tahun, 30 tahun, 35 masa-masanya kuat. Summa ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan. Kemudian kami jadikan juga setelah masa kuat itu masa lemah wa syaibatan, dan beruban. Itulah kehidupan manusia. Ya, dalam Quran surat Rum ayat ke-54 itu.
berputar, lemah, kuat, kuat, lemah. Wasyaibatan, bahkan beruban. Dan uban itu sebagai gambaran sudah lemahnya ya rambut kita. Sebagaimana lemahnya rambut pada saat kita sedang bayi. Begitu tipisnya rambut bayi. Begitu lama akan tumbuhnya. Demikian juga pada saat sudah tua bangka. Begitu sangat tipis rambut kita. Dan ujung-ujungnya kita tidak bisa berambut. Tidak punya rambut. Itulah kehidupan yang berputar. Masa kehidupan kita yang berputar seperti itu tidak kita rasakan untuk kita berkeliling tawaf Ka'bah? Oh, kita berkeliling merasakan kelilingnya gitu, dirasakan. Ternyata hidup kita juga berkeliling dari lemah, kuat, kuat, lemah. Itu filosofinya. Bukan itu saja. Kalau kita berbicara tentang nudawiluha bainan nas, tertera di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140. Disampaikan di sana itu. Ya. Bahwasanya kehidupan manusia itu ya, nudawiluha bainan nas, bergiliran di antara manusia. Menyangkut tentang dalam surat Ali Imran ayat ke-100 Ali Imran tuh. Menyangkut surat Ali Imran ayat ke-140. Ya. Begitu. Menyangkut tentang berputarnya kehidupan kita manusia itu. Nudawiluha bainan nas. Bahwasanya kehidupan manusia itu menyangkut berputar. Masa-masa sukses diawali dengan masa-masa yang biasa-biasa dalam hidup kita. Kesuksesan itu tiba-tiba menjadi redup dan ujung-ujungnya kembali kepada hal yang biasa. Begitu. Ya, menyangkut tentang nudawiluha bainan nas. Bahwasanya menyangkut hari manusia itu berputar bergiliran di antara manusia. Para pendengar rahimakumullah. Dengan adanya surat Ali Imran ayat 140 yang beliau sampaikan tadi, Allah menggambarkan bahwa kehidupan juga bukan saja menyangkut usia, ya. Menyangkut juga tentang karir, menyangkut juga tentang kekuasaan. Bergiliran Allah gantikan. Seperti gelinding, roda. Kadang-kadang di atas, di pinggir, dan di bawah. Seperti begitu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan berkenaan dengan waktu itu, kehidupan kita, profesi kita, aktivitas kita, kecerdasan kita, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami bergilirkan di antara manusia. Nah, pada saat kita melaksanakan tawaf yang 7 kali itu, kita merasakan betul profesi kita, kejayaan kita. Itu menyangkut juga tentang berkelilingnya itu. Dari awal, kemudian pergi ke akhir lagi. Sampai kepada akhir. Lebih jauh beliau berbicara juga tentang alam semesta ini. Ada yang disebut dengan revolusi. Perputaran. Mulai daripada perputaran bulan kepada bumi kita. Itu namanya revolusi. Yang disebut dengan kehidupan 1 bulan. 1 bulan. Ada juga yang disebut dengan revolusi bumi kita kepada matahari. Yang disebut dengan 1 tahun. Itu berkeliling. Dari tanggal 1 Januari, ujung-ujungnya sampai 31 Januari. 1 Februari, ujung-ujungnya 28 atau 29, begitu. Tanggal 1 Januari 2026 akan sampai pada akhirnya ya 31 Desember 2026 dan diawali lagi dengan 1 Januari 2027. Begitu berputarnya alam semesta ini. Kalau alam semesta ini berputar, kehidupan kita juga sehari-hari berputar. Masa ya sih tidak ada syariat
yang akan kita bisa merasakan hidup kita ini berputar, maka Allah ingatkan, ingatlah kamu itu berputar sebagaimana berputarnya kamu kepada Ka'bah. Tidak ada keterkaitan dengan menyembah kepada Ka'bah. Ka'bah itu batu. Tidak ada kelebihannya, cuma batu. Adapun ditutupi ya, dengan istilahnya itu ya ditutupilah supaya kelihatan. Itu estetika saja, keindahan. Ada bacaan-bacaannya ya sebagai kita mengingatkan akan kebesaran Allah. Tidak lebih daripada itu. Sampai Ka'bah itu pernah hancur, kebanjiran dan sebagainya. Nah, dibangun lagi biasa saja. Tidak keterkaitan. Sebagaimana hal kita berputar, tidak lebih daripada itu. Itulah para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, berkenaan dengan filosofi daripada tawaf. Tidak ada keterkaitan dengan menyembah kepada Ka'bah. Auzubillahi min dzalik. Cuma sebagai bentuk berkelilingnya, supaya kita merasakan alam juga, semesta berkeliling, termasuk diri kita juga dalam kehidupan berkeliling. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, termasuk juga yang tadi katakan bahwasanya kita mulai dari lemah, kuat menjadi lemah. Mimba di dofin, sumajala mimba di dofin kuatan, sumajala mimba di kuatan dofin wasyaibatan, dan akhirnya kita berubah sebagai tanda kita sudah tua. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan yang disebut dengan mencium Hajar Aswad. Ya, Ibu tadi sebutkan di awal, Ustadz Kejajaden, Ustadz Kejadian, Ustadz ujuk-ujuk, sehingga dia langsung keluar. Kalau itu yang tidak paham, ya tadi sarankan kan nanya dong kepada Ustadz yang asli. Banyak para ulama dengan kebodohannya yang murtad itu bilang katanya pada saat kita mencium Hajar Aswad berarti menyembah Hajar Aswad. Ngeri ya kalau ada orang-orang sebodoh ini dalam beragama Islam dan tidak mau bertanya lagi, dan jahatnya itu mempengaruhi kepada pengikutnya untuk mencaci maki daripada manasik haji ataupun umrah. Hajar Aswad itu ya, masih tahu sejarahnya. Batu yang turun dari surga dengan qadarullah. Kemudian batu itu istilahnya itu berubah menjadi hitam. Ya karena dosa perdosaan jin dan manusia. Dan Hajar Aswad itu sudah sejak lama ada simpan di salah satu pojok daripada Ka'bah itu. Baginda Rasul melihat Hajar Aswad yang menjadi hitam pekat sekarang ini, sementara di satu sisi lain baginda Rasul mendengar kabar dari Jibril. Wahai Muhammad, kamu mesti tahu bahwasanya batu ini dulunya adalah putih karena batunya turun dari surga. Sekarang jadi hitam pekat karena dosa-dosa jin dan manusia. Menangislah baginda Rasul. Ya Allah, kasihan. Ini batu yang tadinya bersih, putih, sekarang jadi hitam. Dengan rasa iba yang sangat tinggi baginda Rasul, perasaan yang sangat halus, maka diciumlah Hajar Aswad. Bukan mencium batu dalam pengertian menghormat batu, bukan. Memuliakan batu, bukan. Terlebih menyembah batu, astagfirullahaladzim. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi atas keibaan itu, iba. Kasihan ya Allah. Begitu. Tidak lebih dari itu. Kalau kita melihat seorang anak yatim, ayahnya sudah lama tidak ada, ditinggalkan ayahnya sejak lama. Ibunya juga dalam keadaan lumpuh, tidak ada yang ngurus. Dia masih kecil, usia 3 tahun. Ketemu dengan kita di jalan.
Nak, mana ayahmu? Tidak ada. Sudah meninggal katanya sejak aku bayi. Mana ibumu? Lumpuh. Kamu mau kemana cari makan? Apa yang kita lakukan? Iba kita turun, iba kita kasihan, dan kita mencium keningnya anak itu atau kepala. Kasihan anak. Keibaan itulah yang muncul dalam benak baginda Rasul pada saat mendengar informasi bahwa itu batu dari putih menjadi hitam. Tidak jauh daripada itu. Pikirkan oleh Anda, bagaimana begitu halusnya baginda Rasul hatinya. Sering baginda Rasul membawa anak-anak yatim, kaum duafa ke rumahnya, dikasih makan. Orang yang tua, yang buta, tidak, istilahnya itu tidak ada makanan, baginda Rasul bawa makanan untuk orang tua itu, disuapin. Masa iya sih baginda Rasul mendengar kabar dari Jibril alaihissalam bahwa batu itu dari surga dan putih asal menjadi hitam? Masa iya tidak iba? Dicium atas dasar keibaan, tidak lebih dari itu. Maka karena baginda Rasul mencium batu itu atas dasar keibaan, para sahabat pun mencium batu itu tidak lebih dan tidak kurang atas dasar keibaan. Baginda Rasul mencium hajar atas dasar keibaan. Masa iya umatnya tidak mengikuti? Karena baginda Rasul melaksanakan itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kamu, hei Hajar Aswad, tidak dicium oleh baginda Rasul, aku juga tidak mencium kamu. Itu sebagai taukid. Bukan atas dasar penyembahan, penghormatan, memuliakan. Bukan. Atas dasar baginda Rasul iba, dan para sahabat pun ikut iba. Tidak lebih daripada itu. Tolong ini dipahami. Ya, tolong dong. Yang kedua, Hajar Aswad itu tidak lebih daripada, tidak kurang, tidak lebih daripada bentuk awal dan akhir. Ya, masa iya tidak ada awal, tidak ada akhir? Gimana dong? Acak-acakan itu nanti tawafnya. Dari Hajar Aswad itulah kita mulai keliling pertama, keliling kedua sampai keliling ketujuh, berakhir di sana. Start dan finish, awal dan akhir. Hidup kita juga kan begitu. Ya, jangan jauh-jauh lah. Maraton saja. Ada awal dan ada akhir. Kita selaku peserta maraton, panitianya dari mana awalnya? Ya awalnya dari sini. Akhirnya? Ya nggak ada akhirnya. Bingung itu. Tidak ada akhirnya. Lebih parah lagi kalau begini panitia Ramadan, panitia maraton. Panitia aku mau ikut maraton. Ya gimana? Dari mana start dan akhirnya? Wah, nggak ada start akhir. Sesuatu yang lucu. Adanya Hajar Aswad disimpan di sana, tidak lain dan tidak bukan, tidak kurang dan tidak lebih. Awal kita tawaf dan akhir kita tawaf. Hidup pun begitu, ada lahir, ada meninggal. Kekuasaan pun begitu, masa berjayanya, awal dan masa akhirnya diganti dengan yang lain. Itulah gambaran Hajar Aswad yang tidak ada keterkaitannya dengan penyembahan batu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, tolong itu. Filosofi daripada Hajar Aswad itu seperti itu. Baik, yang ketiga kita masuk kepada syariat manasik daripada sa'i. 7 kali sofa marwah, marwah sofa sampai 7 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita berawal di sofa dan berakhir di marwah. Orang-orang yang tadi Buya sebutan itu, yang Ustadz Kejajadin itu sampai dipiralkan, mengajak orang lain untuk mencaci kegiatan haji itu. Mengatakan apa-apaan. Naik, katanya ke bukit. Berangkat, ini bukit bolak-balik capek-capek. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah, subhanallah. Para pendengar dimanapun Anda berada, manasik atau syariat daripada pelaksanaan sa'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengadakan syariat itu
dalam rangka kita mesti ingat kepada seorang ibu yang bersusah payah mengurus kita. Seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan. Begitu susah payahnya. Melahirkan juga, angka kematian di berbagai negara. Angka ibu melahirkan di berbagai negara masih tinggi. Menyusuinya, mengurusnya, menyapihnya. Itulah syariat Safa dan Marwah. Seorang Siti Hajar bolak-balik mencari air untuk anaknya yang baru dilahirkan. Gambaran begitu susah payahnya ibu. Sampai naik ke Safa, naik ke Marwah. Begitu jauh. Setengah kilo kurang lebih. Jadi 3,5 kilo. Bolak-baliknya 7 kali. Perjuangan seorang ibu. Setiap manusia dan jin dan manusia mesti paham bahwa perjuangan ibu dalam kehidupan kita ini luar biasa, sangat tidak boleh dilakukan. Dan kebaikan ibu itu tidak akan pernah bisa mengembalikan kita ini. Itulah syariat sa'i. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 dan 15. Lalu bagaimana menggambarkan seorang ibu begitu susah payahnya mengandung, melahirkan, menyusui, dan menyapih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul adzim. Al-Imran 14:15. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Begitu berat. Sampai pada saat saking harus hormatnya kita ke seorang ibu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi fala tuti'huma wa sahibu fid dunya ma'rufa. Bayangkan. Meskipun seorang ibu itu istilahnya itu ngajak kepada kita kepada kemusyrikan, kekafiran, kemunkaran, murtad. Kita tidak boleh menolak dengan kasar, dengan baik-baik. Dan kita mesti tetap berbuat baik kepada orang tua, ibu kita, meskipun kafir sekalipun. Begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana kita mesti menghormat seorang ibu? Dengan ma'ruf. Sampai begitu. Syariat sa'i itu begitu. Pada saat kita sedang sa'i, jemaah haji, jemaah umroh sedang sa'i, ingat, ya Allah begitu besar perjuangan seorang ibu khususnya dan juga ayah. Syariatnya kalau tidak ada orang tua kita, ayah dan ibu, aku tidak akan ada. Sementara saya ini belum bisa berbuat baik mengembalikan jasa-jasa ibu. Jauh, ya Allah. Bisa memuliakan ibu dan ayah, yang ada adalah dosa dan dosa saja. Jadi beban bagi ayah dan ibu. Itu pada saat yang melaksanakan sa'i. Sambil berjalan berzikir ingat akan jasa-jasa. Apakah ibunya masih ada, ayahnya masih ada, ataupun ayah ibunya sudah tidak ada. Luar biasa itu. Bagaimana syariat sa'i ini mengingatkan itu semua. Bayangkan oleh Anda, jika tidak ada syariat sa'i, parah hidup kita. Banyak orang yang jangankan tidak ada adapun syariat sa'i, makin kesini banyak orang yang melawan kepada ibunya, kepada ayahnya. Ngeri itu. Sampai ada kejadian membunuh ayah ibu. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Di zaman edan ini. Edan gitu. Syariat sa'i itulah filosofinya. Kemudian juga di ayat lain di Al-Quran surat
Bani Israil ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallah. Wabil walidaini ihsan, dan Allah memerintahkan kepada kamu berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā, dalam ini, fala taqul lahumā uffin. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan mengatakan ih. Itu menyinggung perasaannya. Baik sebagiannya, salah satunya yang masih ada atau dua-duanya yang masih ada, mereka sudah pada sepuh indal kibar. Fala taqul lahum uffin. Jangan mengatakan ih ataupun pipis di sana, maaf, buang air besar di sana, kita jijik, itu sangat menyinggung. Atau kita merahu, begitu susah. Para pendengar dimanapun Anda berada, pernah ada yang bertanya ke Buya, Buya, saya punya ibu yang sudah segalanya di sana, saya suapin, kalau mau tidur juga saya. Bagaimana saya supaya ibunya cepat tidur? Saya gendong, buang air besar, buang air kecil, sudah di sana. Sudahkah, Buya? Jasa-jasa ibu saya diganti dengan jasa saya? Buya sampaikan sangat jauh. Mengapa Buya bisa begitu? Ya kan, kalau orang tua mengurus kita kan pada saat kecil, doanya kepada kita, ya Allah, anak ini cepat besar, sehat, banyak rezekinya, barokah, panjang umurnya. Kalau kita kan mengurus orang tua, meskipun kata-katanya halus, tetapi nyuruh mati itu. Ya Allah, orang tua saya sudah sepuh, ya Allah, saya ridho ya mengurusnya. Tapi sudah sebegini, ya Allah, kalau bisa, ya saya serahkan kepadamu. Ya, nyuruh mati itu. Ya, itulah perbedaan yang sangat jauh antara jasa kita dengan ibu kita wajar. Itulah syariat daripada sa'i ke arah sana. Supaya kita mengenang jasa-jasa ibu kita, termasuk juga orang tua kita, ayah kita maksudnya. Bahkan ibu kita ini sampai 3 kali disebutkan baginda Rasul. Ada seorang laki-laki ini dalam hadis riwayat Bukhari, datang kepada baginda Rasul yang bertanya, baginda, siapa sih orang yang paling harus kita hormati dalam hidup ini? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus bapamu. Itu menyangkut tentang syariat. Manasik dari sa'i, itu filosofinya kepada arah sana. Baik, kita lanjut kepada wukuf di Padang Arafah. Pada pendengar dimanapun Anda berada, wukuf di Padang Arafah ini, filosofinya adalah sebagaimana nanti kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Kita di Padang Arafah berpanas-panas, astagfirullah, ya Rabb. Masya Allah. Sudah sering Buya lihat orang pada meninggal saking panasnya, karena dikelilingi oleh gunung batu. Matahari sampai datang ke sana. Jadi istilahnya itu memantul gitu, dari gunung batu itu. Dan di sana dilaksanakan syariat khutbah Arafah. Maka ini gambaran kita pun nanti akan dikumpulkan di Padang Arafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut tentang itu. Ya. Bagaimana menyangkut tentang tubadilul ardu ghairil ardi wasamawati wa baruzu lillahil wahidil qahar. Begitu kan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim gitu.
Al-Quran surat Ibrahim. Ayatnya Buya lupa lagi tuh. Menyangkut tentang bagaimana ya kita akan wabaruzu dikumpulkan di padang mahsyar lillahil wahidil qahar, dan kita menuju Allah yang zat, yang maha satu, begitu. Ya. Oh, ayat 58. Ayat 58. Surat Ibrahim. Lillahil wahidil qahar. Itu Allah yang maha satu, ya. Kemudian juga yang maha gagah perkasa. Bagaimana Allah mengganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Tubadalul ardu ghairil ardi, ya, dengan bumi yang baru. Wasamawati, dan juga Allah mengganti langit yang lama dengan langit yang baru. Wabarozu, dan kita saat itu dikumpulkan di alam mahsyar lillahil wahidil qahar, dan kita menuju kepada Allah yang maha satu dan maha gagah perkasa. Begitu menyangkut tentang ya Allah yubadilul ardu wa lil ardi wasamawati wa baruzu lillahil wahidil qahar. Berkenaan dengan kejadian itu dia sampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-58. Gambaran kita, siapapun orangnya, zaman apapun, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Malik yaumiddin, Allah lah yang menjadi raja hari pembalasan. Memimpin kegiatan itu ataupun kondisi saat itu. Raja diraja. Itulah gambaran wukuf di padang Arafah. Supaya umat Islam, terutama yang melaksanakan haji, oh kita pun nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah digantinya bumi ini, digantinya langit ini, dan Allah saat itu mengumpulkan kita di padang mahsyar. Allah yubadalul ardu wa ghairil ardi wasamawati wa baruzu lillahil wahidil qahar. Sadaqallahul. Ya, menyangkut tentang padang mahsyar. Oh, bagaimana kita ini mesti menjaga hal-hal yang kebatal-batalnya kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Berikutnya setelah itu kita memasuki yang keenam, ya, yaitu jumroh. Jumroh, melempar. Jumrohnya itu ada dulu ula, wusto, dan akobah. Melempar sebagai gambaran kita melempar iblis, setan-setan supaya jauh daripada kita. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mengapa Allah menggunakan tatabi'u, langkah-langkah? Karena memang digambarkan dalam manasik itu kita melempar di ula dulu, awal dulu, masuk ke wusto pertengahan, masuk akhirnya ke akobah. Artinya hidup kita ini memang selalu digoda oleh iblis. Ya, kita harus bisa menghadapi iblis dan setan itu selama hidup kita. Tidak akan pernah berhenti sebelum kita mengikuti kepada nafsu mereka, keinginan mereka. Maka digambarkan awal, tengah, dan akhir. Akobah yang besar, iblis. Karena godaan kita ini, godaan setan maksudnya, bagaimana bisa menjerumuskan kita di muka bumi ini menjadi masuk neraka jahanam. Itu gambaran daripada jumroh. Dan terakhir, adanya tahalul dengan mencukur rambut. Tahalul ini artinya menghalalkan. Sudah selesai yang artinya diharamkan pada saat larangan-larangan haji, ya gitu. Maka setelah tahalul itu ya, kita sudah bebas dari larangan-larangan itu. Ya sama seperti kita salam mengakhiri sholat. Setelah salam dihalalkan ucapan-ucapan yang lain selain daripada bacaan sholat misalkan. Karena pada saat sholat kita tidak bisa kita berbahasa selain bahasa Arab. Dan sudah ada bacaan-bacanya. Termasuk juga pada saat kita saum. Apa tahalulnya Buya? Berbuka saum pada saat adzan maghrib berkumandang. Semuanya itu ada tahalulnya. Cuma bacaan yang berbeda. Gimana Buya tahalul daripada zakat?
Setelah kita ijab kabul, lepaslah harta kita, sampaikan kepada asnafnya. Pakai itu pokoro, masakin, amilin, ya, gorimin, mu'alaf, ya, fisabilillah, rikob, ibnu sabil, begitu. Yang 8 asnaf itu. Nah, kemudian juga kita berbicara tentang tahalul ini, menyangkut tentang menghalal. Kenapa Bu ya? Dicukur rambut. Nah, berbicara dicukur rambut, kita mesti melihat kepada sabda Rasul. Baginda Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nyangkut juga kefitrahan. Yang berikutnya, jangan kullu gulamin rohnun bi'aqiqah tudbahu anhu yaumasami wa yusamma wa yuhlaku rasuhu. Nah, menyangkut tentang bayi ya, pada usia 7, kalau ada rezekinya, kalau tidak ada, yang usia 14, tidak ada usia 21, apa? Rohnun baik bi'aqiqah, ditebus dengan akekah. Diberi nama dan wa yuhlaku rasuhu, dibotakin, dicukur rambutnya. Sebagai awal kita kehidupan. Maka di akhir kita kehidupan. Karena mencukur rambut itu, yang sebutnya yulaku birosi itu, cuma 1 kali dalam hidup. Awal-awal. Demikian juga kita melaksanakan haji 1 kali dalam hidup. Termasuk juga umrah. 1 kali dalam hidup. Maka bentuknya tahalul dipotong rambut. Sebagaimana kita awal dulu lahir dan kita mau pulang kepada Allah juga ada syariat memotong rambut, itulah tahalul. Menyangkut tentang menghalalkan yang tidak jadi haram. Itulah para pendengar dimanapun berada. Sudah hampir 1 jam Buya berbicara dan Buya vlog. Konten ini, YouTube Buya ini tidak lebih daripada 1 jam. Berkenaan dengan susah banyak kita mengupload ya, daripada menyangkut juga tentang apanya itu pengolahan daripada penguploadan daripada YouTube ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa-apa yang Buya sampaikan kita paham tentang filosofi daripada ibadah haji ataupun umrah. Tidak ada lagi orang yang bertanya-tanya tentang namanya itu kegiatan-kegiatan dalam haji dan umrah. Semuanya sudah Allah takdirkan, semuanya sudah Allah atur, dan kita samina wa atona atas aturan Allah, dan semuanya adalah kebaikan. Yang benarnya dari Al-Quran, yang salahnya, yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang benarnya, yang salahnya dari hawa nafsu sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.